Oke guys, welcome back dengan with me, Jeremy Sankoso, dan kali ini kita bakalan ngebahas lagi tentang website yang aku buat. Kurang lebih tampilannya sama ya, kayak yang kemarin. Jadi kemarin kan aku bikin yang kata rental waifu. Sekarang aku ganti jadi normal aja. Nah ini normal, aku karena narik data juga dari API. Kemarin kan aku narik data dari JSON-ku, eh JSON pribadi. Sekarang pakai API. Jadi mekanismenya beda lah. Jadi, dari Vexcore API kurang lebihnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau agak website kita, di sini agak tombol home, ada yang namanya home, ada yang about, ada juga login di sini. Ini produk kita nih. Tuh, sekilas aja. Tuh, keren ya. Bisa gituin loh. Ini pakai seksi MUI. Nah, kalau pakai seksi MUI, kita kurang lebihnya harus mesti aware juga untuk beberapa tampilan yang susah dimodifikasi tentunya. Ini agak cukup sulit modifikasinya untuk scalingnya. Untuk beberapa elemen kayak misalkan card, ini juga agak sulit nih untuk scalingnya. Kurang lebih gitulah. Nah, di sini kita bisa lihat ada halaman home. Ini halaman about kita. Ini foto aku. Terus di sini juga kita bisa lihat agak login. Jadi buat akses shop, ini kamu bisa login dulu. Kamu salah. Nah, masuk. Cuma yang masalahnya juga di ukuranku. Pas aku masuk, terus dia bukannya naik ke atas. Kenapa aku juga masih nggak terlalu ngerti sampai sekarang. Nanti kembali diperbaiki lagi lah depannya supaya bukannya naik ke atas. Nah, terus di sini agak berapa yang kayak lagi aja. Ambil, bisa dibuang-buangin. Ini kurang lebihnya belum agak kurang gigi ya. Baru gini kurang sih. Nah, terus di sini nggak lupa kita bisa pakai fitur pencari yang lagi kayak tadi boxang mens. Oke. Terus kalau kita itu agak loginnya juga. Yang di sini bisa ubah tampilan jadi gelap, dark mode ya CK-nya. Begitu juga berlaku di sini. Jadi dark mode sekarang. Kalau sebelumnya kan light mode nih. Sekarang jadi dark mode semua. Bisa tambah app juga di sini. Ini juga jadi dark mode, ini juga jadi dark mode. Ini juga jadi dark mode nanti. Kalau lebihnya sih gitu doang sih. Untuk tampilan rapi. Nah, di codingannya seperti ini. Buat project tema produk katalog. Styling produk menggunakan hal styling CSS kan section UI itu kali udah lihat ya. Ini beberapanya. Nah, yang paling penting nih poin fetch data dari API. Tampilkan produk dalam grid. Nah, ini grid. Udah beberapa aku pakai grid, beberapa juga pakai flexbox. Tergantung perlunya seperti apa. Nah, untuk halaman dashboard hanya bisa diakses user yang sudah login menggunakan private group. Ini aku mau jebol ke produk. Oh, sorry. Login produk. Nggak bisa. Kurang lebihnya gitu. Itu juga kalau misalnya kita udah login, terus kita udah login admin. Ini aku masih ngerti kenapa itu tadi. Harusnya sih dia nggak naik ke atas ya. Ini ya. Masih jadi misteri. Terus ini juga kalau mau jebol ke login juga nggak bisa. Nggak bisa. Balik lagi ke sini. Itu guys. Kalau lebihnya. Oke. Itu aja. Nah, di sini juga simulasi login yang logout menggunakan account text. Nah, di sini juga kita bisa lihat lagi. Kalau kita udah login, berarti di sini ada yang namanya. Nah, token. Ini buat temanya. Bisa dark mode, light mode, ini temanya aja. Loh, ini warnanya biru ya, jadi biru gua. Apa deh?
Aku sih warnanya hitam, cuma yang nggak apa deh, nggak masalah. Ini kayak gini, ini juga pakai kokeng nih. Ini kokengnya buat kalau dia udah licin, hilang kokengnya. Itu guys, kurang lebihnya sih ya. Itu aja, kurang lebihnya. Oke, itu aja guys. Nah, sini kita bisa lihat, kita saku-saku aja ya. Ini Skyline menggunakan Skylooking CS, sekarang Shark CM. Ini silakannya di bagian sini aja, di bagian product list. Oke. Ini Shark CM UI semua nih, pakai aman ya. Terus ini Tailwing semua nih. Terus lagi pakai grid layout, agak yang fake, agak yang grid. Kalau aku pakai grid layout cuma beberapa tombol doang sih. Kayak misalnya ada tombol bang lagi, kok blok aja ya. Misalnya aku punya tombol kayak gini nih, tombol GitHub tuh buat yang ini. Ngaku. Kalau ini kan itu dia harus ke tengah kan tombolnya kan, nggak boleh kiri kanan. Nah aku biar tengah dia pakai grid biar enak, daripada harus 2 kali just give center sama align item 2 kali, ku ribet, mending langsung aja kayak gini. Terus kalau misalnya untuk yang ini produk ya, kok salah sih. Untuk yang produk ini dia nggak pakai grid karena emang kemungkinan besar dia bisa cuma sebaris doang, masalahnya tuh. Jadi kalau misalnya pakai grid kayaknya sia-sia juga sih, lebih refleks sih. Kan dia kiri ini ini lanjut ke bawah ya, flexbox aja. Kalau pakai grid ini benar-benar harus kotak ya, tentuin kirinya berapa, kanannya berapa gitu, pakai grid tuh kalau lebihnya. Ya next project lah aku pakai grid lah, next project aja kalau lebih kayak gitu. Ini aku masih pakai flashback nih yang ini, belum pakai grid. Memang tombol-tombolnya kayak ini aku pakai grid semua biar lebih gampang gitu guys. Juga kalau misalkan di sini kan pakai flexbox gampang, responsif banget langsung. Kalau pakai grid mah mesti 2 kali, lebih enak. Lebih enak aja sih. Kalau kita pakai grid kan dia harus apa, namanya dia mesti media query-nya 2 kali, yang ini sama ini 2 kali media query, jadi kurang oke aja menurut aku. Oh ini juga udah responsif ya guys ya. Nah, ini kan ini oke nih, udah responsif ya nih, jadi nggak usah masalah lagi, udah responsif semua tuh. Kurang lebihnya gitu, nggak responsif semua. Paling sih ini bisa diperbaiki nanti, kayak langsung ngukup itu, ini belum. Harusnya ngeklik ke backline langsung ngukup harusnya, ini belum nih itu guys. Terus apa lagi, ini fetch data dari API, ambilkan produk ke buku fetch data ya, fetch data ini dia fetch datanya. Kita langsung berarti aku pakai lifting up. Kalau yang fetch data ini kan biasanya kan langsung di product detail nih, product list kan biasanya. Ini aku lifting up, sisanya aku lifting up di sini biar bisa dipanggil di semua komponen. Misalnya kan kayak rutenya kan aku butuh di rutenya ini, di navbar aku butuh datanya,
Terus aku bukuh juga kakaknya di nih, aku bukuh nih produk nih, aku juga bukuh ini Angle F nih, aku bukuh semua malahan, aku bukuh juga gitu guys. Yang kak malah ya aku juga bukuh, aku juga lifting up semua kurang lebihnya, lifting up semua. Yang paling penting sih di bagian fetch kakak ya, fetch kakak gimana bisa tampilkan si produknya itu API, fetch kakaknya ke API. Nah, di fetch kakak API ini kita bisa lihat kita pakai yang namanya si Axios ini, si Axios yang tadinya kita pakai kata JSON, kan kita pakai kata Axios, sehingga kita bisa langsung panggil di dalam si app. Kenapa di app? Kayak lagi barusan kan aku udah bilang aku lifting up semua, jadi masuk ke dalam sini. Lihat ini si fetch kakaknya nih. Aku masukin function fetch kakaknya di sini pakai async await. Karena tadi juga dipanggil si Axios-nya di depan, tinggal kita manggil app-nya aja, app.get gitu. Kalau udah dapet, nah ini aku perbarui, soalnya di dalam API-nya dia nggak punya available-nya. Kita nambahin sendiri available-nya di dalam si JSON-nya itu. Supaya kenapa? Supaya bisa dimasukin dalam si card-nya itu. Jadi kalau misalkan available-nya false, udah masuk ke dalam card. Kalau available-nya true masih belum masuk gitu, jadi masih belum ada keranjang lah ya. Itu kurang lebihnya. Nah ini set product dari mana? Dari update respon yang aku buat sendiri. Aku perbarui lah intinya. Ini kan spec operator intinya lah. Simple. Nah di sini juga kita bisa lihat aku masukin ke dalam use effect si fetch kakaknya. Oke ya. Simple. Nah di sini tinggal di filter. Filternya buat apa? Ini buat filter yang udah masuk card. Tuh. Jadi ini kakaknya di sini. Nah kita filter si kakaknya untuk ngasih tahu, oh ini udah masuk panjang yang mana aja itu pakai filter. Card ini masuk ke mana? Masuknya ke dalam sini. Oh lagi. Ke dalam navigasi, ke dalam navbar, sama ke dalam si ini card tuh. Ke dalam si card masuknya. Terus yang lupa soal logging. Tuh, loggingnya tuh. Kalau misalnya dia masuk, loggingnya false itu. Ini kan loggingnya false, udah. Kalau udah fetching, loggingnya false itu finally. Kurang lebihnya gitu guys. Itu lebih mudah lah intinya. Terus ke sini card, udah semua. Handle app. Ini juga functionnya kita oper ke dalam prop itu. Semua yang ada di sini, function-functionnya masuk dalam prop semua. Baik si variable maupun si functionnya masuk dalam prop itu. Kurang lebihnya. Nah itu untuk yang fetching kakak ya. Ini apa ini? Ini aku nggak perlu ini. Nah, untuk yang ini login, nah ini cukup rumit. Pertama, kita harus bikin dulu konteksnya. Ini kan kita login, kita masuk dalam loginnya dulu aja ya, biar enak ya. Ini kan login nih. Kayak biasa, kalau username-nya admin, password-nya admin, ini kan kita bikin gami kakak lah ya. Nah, bikin gami kakak, kita masuknya ke username, password gitu. Ini masket lah ya, yang dapat dari si value-nya, dari si return. Tuh, form submit, angle-nya login gitu. Nah, dari mana nih? Login token ini dari mana gitu. Kalau yang ini kita bisa heroin dulu, ini navigasi. Jadi kalau misalkan dia ternyata udah sama, dikirim ke dalam mana? Ke dalam si halaman yang kaginya kita mau akses gitu kurang lebihnya. Kalau ada itu. Enggak bang, sorry. Kita kirimnya ke si produk sini, sorry. Di sini kita ngirim loginnya ke produk, cuma kita nyimpen si kakaknya ini formnya mana nih? Dari mana aku? Tagnya apa?
kan nyimpen. Misalnya kalau si kakak udah masuk tuh, kakak mau masuk ke si lodging, nggak bisa masuk, dipentalin balik ke belakang. Balik ke belakangnya itu ya tempat sebelumnya gitu, kurang lebihnya. Nih. Terus kalau udah ini maksudnya si produk gitu. Kalau lodging masuk produk kurang lebih gitu. Nggak bisa pakai ini sini. Tuh, masuknya ke si produk. Kurang lebihnya gitu. Tapi kalau misalnya kita lock out, kayak tadi barusan kita maksa buat masuk ke si produk, kita masukkan dari home, kita maksa masuk ke produk, ya link ke lodging, kurang lebihnya gitu. Nah, juga untuk misalnya kadang sebaliknya, kalau lodging ini, nah, kita mau ke si lodging, kita harus about, masuk ke produk lagi. Berarti kesimpulan ini nggak berhasil guys, nggak jalan si ininya, use locationnya, karena satu gangguan hal. Ini kita bisa heroin dulu aja use locationnya, yang akhir-akhirnya ujungnya ke si produk juga. Intinya kita langsung aja lah ya, kita ke contact. Jadi awalnya kita bikin dulu contact, kita bikin context dulu nih. Kita ngambil si lodging ini, nanti baru sama itu. Kita ambil lodging ini dari mana? Tuh, dari mana ambil lodgingnya? Dari use out. Dari use out-nya kita masukin ke sini. Tuh. Ini contact ini type-nya apa? Kalau use out-nya agak di sini. Use out hook baru, kayak use keybounds. Sama, itu hook baru. Nah, dari use keybounds ke use out ini, dia bikin use context. Ngambil use context. Buat validasiin konteksnya. Ini agak nggak konteksnya gitu. Nah, sebenarnya dia bisa aja langsung dipanggil si konteksnya di bagian depan tadi tuh di lodgingnya, tanpa harus kita tulis use up lagi. Harusnya gitu. Terus kita validasinya langsung di sini. Tapi karena pas di video dipisah, karena emang maunya dipisah ya udah. Jadi kita pisah dalam satu file sendiri. Terus kita return konteksnya dengan validasi itu kurang lebihnya. Kayak Next middleware kali ya kalau di Express gitu. Sistemnya ini validasi konteks. Nah, ini dari mana konteksnya nih? Konteks ini tuh kayak semacam script global. Kita bisa ngambil scriptnya dari sini nih, scriptnya. Terus ini gimana nih? Ini isinya apa? Konteks ini, konteksnya kita menarik dulu. Tuh. Kita create konteks ternyata. Oh, buat create konteks, terus apa nih? Kita create konteks ternyata ini isinya provider. Tuh. Konteks, nah ini providernya ambil dari si konteks juga tuh, konteks create konteks gitu. Jadi dari si hook masuk ke ini kan use konteks yang dipanggil di sini berarti sama dengan yang di sini konteksnya. Konteks bikin create konteks. Nah, konteks ini dipanggil lagi di provider. Tuh, konteks ini buat providernya. Jadi dia manggil data dari konteks lebihnya. Nah, konteks ini isinya apa? Konteks ini isinya berupa ini. Value-nya kosong, lodging sama lookup untuk providernya gitu. Tuh, jadi dia isinya agak stack sama beberapa fungsi itu guys. Fungsi lodging untuk set token, fungsi lookup untuk set tokennya nul di local storage itu. Kita masih pakai local storage untuk yang berikutnya next project kita bakal pakai yang si cookie. Cuma kurangnya di project ini ya kali aku mau nyoba pakai use ini sih. Use apa? Nggak usah gue pakai. Ini lodging.
pakai use location lagi supaya dia bisa baca lokasi sebelumnya. Tadi sempat berhasil, cuma pas aku coba lagi jadi gagal. Gara-gara salah mas ini. Ini gara-gara ini guys, gayanya public hook-nya ini guys. Iya, gara-gara ini guys. Ini masalah nih guys. Si public hook ini. Public hook ini kita copot dulu coba. Harusnya bisa guys. Kalau up, kita mau ke card. Nggak bisa kan? Locknya. Tuh. Masalah di public hook guys. Public hook-nya nggak ngaco. Itu guys, masalah di public hook-nya. Dia jadi langsung, apa namanya? Langsung lempar balik ke si alam pogak. Public hook-nya. Oke lah guys, kalau lebih gitu guys, masih agak beberapa hal yang kurang bisa diikutin. Untuk yang use location kurang jadi aku harus dihapus use location-nya tadi. Enggak, ya use location harus dihapus, aku ganti sama itu nanti. Yang apa ya? Private hook aja udah, public hook aja udah. Itu aja. Tapi yang lainnya udah aman semua. Thank you guys, kawan-kawan, dan sampai jumpa. Bye.